kalau saya kan, ya Pak Aloysius kan dari Apindo, kalau saya dari Hipindo kan lebih ke sektor retail offline. Kami prinsipnya melihat hasil ini baik 1 atau 2 putaran, kami akan mendukung siapapun calon pemenangnya. Dan memang dalam kondisi kemarin kami juga mengadakan dengan Apindo juga, itu Clinking Fund. Jadi semua anggota Apindo, APPBI dan Hipindo memberikan diskon untuk stop golput. Artinya kami ingin pesta demokrasi ini bisa berhasil 5 tahun sekali. Ini adalah suatu pesta yang meriah dan untuk bangsa kita merayakannya rame-rame kita datang memberikan diskon kemarin. Iya banyak sekali ya, jadi memang pesta diskon di mana-mana terjadi begitu ya Pak Budi Harjo ya. Kalau dari Anda, Pak Aloysius, Anda melihatnya seperti apa Pak? Iya, saya kira pertama tentu secara formal kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi baik dari KPU maupun tadi 4 lembaga survei yang sementara ini mengunggulkan nomor 2, pada prinsipnya kan pengusaha sederhana ya Mbak ya. Satu adalah menginginkan sebuah kepastian yang lebih cepat, lebih baik. Ya, dengan demikian yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta bahwa investasi semua wait and see tentu akan bisa semakin tepat kalau kepastian itu terjadi. Tapi tentunya tadi seperti yang disampaikan Bu Sinta bahwa ini satu rangkaian nih pestanya. Jadi tidak selesai di Presiden, DPR dan seterusnya, masih ada pilkada karena kita tahu juga bahwa peranan daripada pemerintah daerah, kepala daerah sangat penting. Seperti itu mungkin. Pak Aloysius, kalau kita boleh review kinerja Presiden saat ini atau mungkin pemerintahan saat ini terkait mengenai dunia usaha, kepastian usaha, daya saing bisnis, seperti apa sih kinerja Presiden ya Pak Jokowi di dalamnya dan kabinetnya begitu ya selama 10 tahun ini untuk dunia usaha, Pak Aloysius? Ya, secara umum baik ya. Kami melihat adanya usaha-usaha terobosan, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berusaha menggiatkan investasi dan seterusnya. Hanya mungkin yang perlu terus dilakukan improvement ya dan seterusnya adalah kepastian hukum dalam jangka panjang. Saya kira kembali buat kami pengusaha, kepastian hukum itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar gitu ya. Jadi kepastian hukum yang ditaati oleh semua pihak dan seterusnya dihormati semua pihak itu akan sangat baik. Jadi apa yang dicapai oleh Presiden kita dan pemerintahan saat ini akan bersifat sustain. Gitu. Jadi tidak keberhasilan sesaat yang kemudian akan menurun lagi dan seterusnya. Pilar utamanya menurut kami adalah kepastian hukum. Hal-hal lain sudah terlihat bahwa upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan baik dan berbagai. Tentu di sana sini masih ada hal yang terus ditingkatkan. Saya kira secara umum masih banyak hal yang bisa di-improvement begitu ya, apalagi untuk penerusnya Pak Jokowi ya. Kalau dari Pak Budi Harjo, Anda melihatnya seperti apa kalau kita lihat review kinerja kabinetnya Pak Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir ini terhadap dunia usaha. Sudahkah benar begitu ya menyasar dan kemudian juga pro juga terhadap industri dunia usaha secara keseluruhan? Ya, kalau dari kami dari sudut pandang retail offline Hipindo, kami melihat pada waktu penanganan COVID itu luar biasa. Yang mana orang nggak bisa keluar mall, untuk masuk ke mall aja nggak bisa. Dan kami diberikan banyak sekali dukungan, vaksin dan lain sebagainya. Dan infrastruktur dibuat, itu adalah nadi ekonomi kita. Pada saat orang saat ini setelah pasca COVID, itu retail mulai bisa pulih dikarenakan adanya infrastruktur tadi. Ada kereta api cepat, ada Trans Jawa, dan tol segala macam. Itu membuat retail itu lebih cepat untuk recover. Jadi kebetulan lah pada saat ada COVID udah ada infrastruktur yang menyelamatkan kita. Saat ini mudah bepergian, berwisata di dalam negeri, sehingga berputaran uang di dalam negeri juga bisa lebih dijaga. Karena terujinya karena ada COVID itu ya, sesuatu hal yang tidak terduga begitu ya. Kalau dari Hipindo sendiri, sekarang sudah terlihat belum track kenaikannya pasca penanganan COVID dan pasca COVID begitu terhadap retail offline sendiri Pak Budi? Ya, jadi saat OJK juga memberikan stimulus waktu itu. Jadi memang gerak cepat ya daripada pemerintahan Pak Jokowi ini di segi Pak Menteri maupun kepala-kepalanya. Sehingga pada saat kami kesulitan pasca COVID, setelah COVID tadi ditanganin dulu, itu ada banyak regulasi yang membantu stimulus ekonomi untuk kita.
Dan kita harapkan ini bisa tetap dilanjutkan karena sekarang sudah dalam track untuk pemulihan dari sektor retail. Walaupun memang ada beberapa yang harus kita diskusikan dalam segi peraturan-peraturan yang akan kita diskusikan dengan Pak Menko nanti. Oh oke, berarti ini yang part of improvement tadi begitu ya.